pakai acara bawa-bawa agama. Tolong ya, agama itu ngajarin tanggung jawab, bukan jadi kayak pembenaran, pembelaan atau tameng, ngerti nggak? Di tengah sorotan terhadap pembelaan Inara Rusli saat tampil di podcast Denny Sumargo, komentar keras datang dari Emma Waroka. Reaksi Emma langsung menyedot perhatian karena disampaikan dengan emosi yang meluap dan bahasa yang tajam. Ia menilai narasi yang dibangun Inara sebagai sesuatu yang sudah lama dianggap tidak pantas. Bahkan sejak era sebelum isu-isu agama kerap dibawa ke ruang publik seperti sekarang. Bagi Emma, konflik ini bukan soal pembenaran moral atau tafsir syariat, melainkan persoalan etika dasar yang dinilainya telah dilanggar sejak awal. Emma kemudian menegaskan bahwa membawa-bawa agama untuk membenarkan hubungan dengan pria yang masih berstatus suami orang adalah kekeliruan besar. Ia menilai sikap yang ditampilkan justru menyerupai flying victim, seolah menjadi pihak paling tersakiti padahal fakta hukumnya belum berubah. Emma juga mengingatkan bahwa pernikahan hanya sah jika memenuhi seluruh syarat hukum dan agama. Ia menekankan bagi perempuan yang tidak mau dipoligami, jalur hukum tetap tersedia. Bahkan menurutnya ada pasal pidana yang bisa menjerat pihak-pihak terkait dengan ancaman hukuman berat. Pernyataan ini menambah panjang daftar kritik terhadap Inara Rusli yang dinilai semakin memicu kemarahan publik. Muntah lah gue udah muntah lah muntah ini. Ada ya 2025 kayak begini ya. Zaman dulu tahun 90-an nih, dilibas sudah kayak begini. Gak ada orang bawa-bawa syariat lah apalah, gak ada say. Lu ngerebut laki orang, lu dasar lontong lu ya, lontong. Apa lu lontong? Hah tuh, lontong kau, lontong gak laku kau. Apa busuk kau pergi sana ke pasar? Gak ada pura-puranya nangis bilang ini adalah beginilah syariat lah, agama lah, bawa istri. Gak ada, kau lontong kau. Ya, ku sampaikan ini. Berdebah kau rebut laki orang. Atau balu macam orang gak laku. Kau ngaung-ngaung lu keluar berapa kali kau? Mengaung-ngaung sampai keluar berapa kali kau? Sama suami orang, belum cerai, belum ada proses di pengadilan, belaga playing victim lagi kau, lontong kau. Ingat ya teman-teman ya, kita ada pasal ya, nikah itu boleh asal memenuhi syarat. Terutama apabila kalian ini memang tidak mau dimadu, jadi kalian gak mau poligami, kita bisa laporkan. Dan itu ada pasal yang menjerat sampai 7 tahun penjara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hei Inara, bisa nggak sih lu kalau muncul nggak usah bawa-bawa nama agama? Malu, tau nggak? Se-Indonesia udah tahu lu itu yang nyakitin, tapi masih ngerasa yang paling disakitin, flying victim. Demi apa baru kali ini gue setidak semangat itu nonton podcastnya di si Denny Sumargo ya. Biasanya gue tuh yang nyari podcast kalau lagi bete, lagi bosen nonton Netflix, gue nyari podcast langsung pencarian gue Denny Sumargo. Tapi semenjak ada lu Inara ya muncul lagi, demi Allah nih gue jadi bawa-bawa nama Allah nih. Emang bener-bener gue nggak mau nonton sampai habis. Darah tinggi gue ntar kumat. Mohon maaf nih, bukan ngerasa gue paling baik gitu ya, tapi bener-bener kelakuan lo bikin gue muak. Inara, gak pernah lo segemes ini nonton podcast. Menyikapi hubungan Inara dengan si Insanul itu ya, si paling membuat emak menjadi alergi ya kalau denger orang membenarkan pilihan hidup dia pakai acara bawa-bawa agama. Tolong ya, agama itu ngajarin tanggung jawab, bukan jadi kayak pembenaran, pembelaan atau tameng, ngerti gak? Kagak, maksudnya gini ya Inara, mau jadi istri orang kek, mau nikah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, selalu ya itu pilihan hidup lo. Cuman kalau misalkan bawa-bawa agama terus dibalut dengan dalil, itu kesannya kita ini yang nggak setuju sama pilihan hidup kalian tuh berarti kita yang kurang iman. Nggak gitu juga kali.
Kalian gitu juga nggak sih ngerasa alergi kalau misalkan orang tuh kayak bawa-bawa agama padahal udah tahu dia salah tapi kayak nyari-nyari alasan gitu. Benci banget. Kenapa ya Nul? Kamu itu kok keluar lagi? Sudah tak bilangin kamu tidak usah keluar Nul. Di awal kan kita akan fokus solusi. Ya kan dari kemarin kan saya juga ada yang menyarankan. Kenapa nggak dilaporin aja tuh saudaranya? Kan sudah menghasut. Kenapa nggak dilaporin pencemaran nama baik? Nul! Dong namamu itu lah sudah korak-karik sejak kamu di lantai 3 ngaung-ngaung bersama Jin Dazim. Tambah korak-karik pas kamu Bil. Alaminya juga. Itu semua karena alat vitalmu Nul. Alat vitalmu sendiri. Itu penyebabnya. Kamu kan kayak ndak mudeng-mudeng tau Nul. Diomongi tau Nul. Kenapa kok Wawa ndak mau ketemu sama Raimu Nul? Karena Raimu tuh tukang gabel. Tukang gabol sama pandai bersilat-silat, tau ndak? Lah menurutku loh Nul, kamu ketemu sendiri sama Wawa itu sudah ndak layak loh Nul. Apalagi sekarang di belakang kamu itu ada Jin Dazim yang sedang aktif-aktifnya. Kalian boleh sebut saya pelakor kalau saya dari awal tahu bahwa Inul itu beristri. Masih ya kamu tidak tahu tuh astagfirullahaladzim. Oh aku nih jadi Wawa ya kami gila. Mau hati. Gelis malu ya Allah. Kamu tuh malu. Astagfirullahaladzim. Inara kamu tuh tiba-tiba muncul ingin minta kejelasan hubungan antara Wawa dan suaminya. Kamu kunaon? Kamu teh kunaon? Iya, astagfirullahaladzim ya Allah. Gelis kamu teh betul kocak keserius. Nih, ya, apaan kamu teh ya anu muncul kehidupan mereka ya. Harusnya kamu yang diperjelas hubungannya seperti gimana. Jangan minta memperjelas suami istrinya, minta memperjelas Wawa udah jelas istrinya. Ya, kamu atau mungkin ini siapa itu laki-lakinya itu ya nggak kasihan apa melihat gitu si Neng Gelis ini ya dihujat itu banyak dihujat oleh netizen gitu ya gara-gara ucapannya yang menurut para istri itu sampai naik darah gitu ya istri se-Indonesia naik darah modern gitu ya dan omongannya memancing emosi orang gitu ya. Aduh kasihan atau itu siapa namanya suaminya itu ini perhatikan ini si Neng Gelis ini jangan sampai ngomongnya teh anu aneh-aneh gitu ya kamu kunan tidak dipantau atau gimana gitu ini kasihan loh setiap omongannya itu kan bikin orang-orang kesel jengkel dan nucur sebetulnya yang seri gitu kok bisa gitu kayak gitu ini insan atau siapa itu laki-lakinya itu atau kasihan ini jangan diamin sendiri kan gitu kasih tahu loh harus ngomong gimana gitu ya kasih tahu kamu teh jangan didiamin aja tuh semakin banyak ngomong semakin banyak dihujat gitu karena omongannya itu aneh gitu aneh seperti ngomong di dunia naon gitu di dunia hayal atau dari seperti di alam bawah sadar gitu ngomongnya ya karena aneh gitu minta kejelasan udah jelas atau ada istri pertama yang memberi nanti istrinya ya nanti jelas sama kamu ini gitu jadi harusnya dikasih tahu ini si insannya itu kasih tahu ini inaranya nih jangan sampai ngomong banyak ngomong di media tapi istilahnya teh bikin para istri naik darah gitunya dan para laki-laki yang serikan gitu jadi kasihan malu loh itu sampai 7 turunan nanti tuh diungkit terus tuh yang sudah juga kan gitu kan kalau pelakor gitu yang dianggapnya tidak istilahnya mah dianggapnya tidak aku malah aneh gitu itu kan diungkitnya sampai dia udah baik aja sudah istilahnya sudah kelihatan tobat aja masih aja diungkit gitu kan nah ini kasihan itu nantinya takutnya anak-anaknya juga kena kan yang udah juga begitu kita yang berbuat anak-anak kita yang kena takutnya begitu gitu makanya udah stop dan mengucapkan sesuatu yang aneh-aneh nanti takutnya kamu teh dikira rada-rada tuh kamu teh kunaon ya astagfirullahaladzim kunaon atau kamu gelis atau ya Allah siapa yang mendoktrin kamu gitu sampai bisa setebal itu tuh apa nggak diperiksa lagi gitu kalau misalnya udah ngomong gitu sebenarnya kamu perhatikan sama diri sendiri itu kira-kira ini omongannya itu tepat apa enggak gitu terus suaminya atau kumaha katanya udah jadi suami kamu tanggung jawab loh jangan sampai istrinya itu kena mental gitu loh aduh gimana ini Ihsan itu kamu tuh kumaha tuh itu kasihan tuh istrinya tuh sampai ngomong kemana wae kayak orang nggak